Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yulia Raslina dengan NIM 2478265 dari Politeknologi Kesehatan Internet jurusan Teknologi Informasi. Jadi di video kali ini saya akan melakukan penjelasan mengenai modul 3.1.2. Nah, di sini sudah masuk ke paket tracernya. Nah, ini adalah paket tracernya. Jadi di sini adalah paket tracer first broadcast. Jadi kita akan melakukan observasi terhadap broadcast ini dan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke. Jadi kita lihat instruksinya. Jadi kita di sini bisa klik isi no dan kita klik di stop. Kita pilih JD. Nanti di JD ini kita bisa ping 192.168.1.8. Enter. Oke, sudah terplay. Nah, jadi hasil yang benar itu adalah seperti ini ya. Ping itu sukses dan ini menunjukkan bahwa PC 0 dapat berkomunikasi dengan PC lain di VLAN yang sama. Jadi VLAN itu seperti berbagi switch menjadi beberapa jaringan kecil. Nah, PC dalam VLAN yang sama bisa saling ping. PC antara VLAN berbeda itu tidak bisa saling ping tanpa router. Oke, kita lanjut ke step keduanya. Nah, kita silang dulu nih. Jadi untuk step keduanya kita bisa ini adalah tujuan sini kita akan melihat apakah broadcast hanya tersebar di dalam VLAN yang sama. Nah, jadi di sini kita bisa pindah ke mode simulasi dulu. Nah, kita atur dulu, kita edit filter. Di sini kita isi CM. Oke, sudah. Nah, ini di HCM itu adalah jenis paket untuk ping. Jadi kita akan fokus melihat paket pingnya aja. Nah, jadi di sini kita akan coba tambahkan komplek PDU-nya. Kita pencet di sini kita pilih ke China. Oke, destinasinya kita tambahkan 255.255.255.255. Nah, 255 ini itu adalah alamat broadcast untuk ke semua jaringan, ke semua perangkat dalam VLAN. Nomornya 1, lalu untuk lainnya 0. Oke. Selanjutnya kita create PDU. Oke, kita coba jalankan. Nah, oke, jadi dia mengirim ke switch-nya dulu, lalu dari switch dia akan mengirim ke jaringan ke semua perangkat yang ada di VLAN tersebut. Kenapa ini?
Sebentar, sepertinya ada masalah sedikit ya. Oh, kita coba lihat lagi. Tracernya. Aduh. Ini tracer. Coba kita close saja. Oke. Sebenarnya sih tidak ada masalah. Tadi kita coba buka kembali saja. Oke, tracernya. Coba tunggu. Oke, kita sudah namanya kita mulai dari yang tadi saja ya. Kita ke simulasi, lalu kita edit filter dulu, GM-nya, kita ambil ini, lalu kita ke dari final, kita masukkan 255.255.255 untuk sukuan nomornya 1, untuk 5, BDU. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah, jadi pertamanya dia bakal ke switch. Nah, lalu dari switch dia akan mengirim ke semua perangkat yang ada di dalam VLAN-nya. Oke, lalu nah setelah itu dia akan mengirimkan kembali ke perangkat yang mengirimkan. Jadi semua PC itu akan mengirimkan informasi ke final. Oke. Nah, dan ini adalah yang terlihat ya. Jadi PC yang ada di sini itu ada PC 0, PC 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7 itu mengirimkan semua balasan kepada PC 0. Oke, selanjutnya ini sudah ya, di nomor ini sudah ya. Kita lanjut ke refleksi question. Nah, jadi di sini tuh ada pertanyaan. Sebenarnya sih pertanyaan nih. What are at least 3 other applications available for use? Jadi berapa aplikasi yang tersedia di Bucket Tracer? Jadi yang tersedia itu ada DNS, FTP, HTTP, SMTP, SSH, Telnet, TPTP. Nah, lalu kita lanjut ke bagian ini tadi sudah. Lalu yang ini juga sudah, tadi kita sudah klik capture-nya. Nah, lalu kita akan menjawab pertanyaan what happened the packet. Jadi paket dikirim ke switch, lalu di
VLAN ini bisa dibilang broadcast. Jadi hanya perangkat dalam VLAN yang sama yang bisa menerima paket dari PC0 ini. Jadi VLAN lain tidak bisa menerima dari PC0 ini. Oke, kita coba lagi di kita simulasi dulu. Nah, kita coba di PC8. Mana PC8? PC8. Oh, satu dan di sini dulu dan kedua lagi kita nyalakan, kita jalankan lagi, kita jalankan lagi, oke, kita lanjut, kita coba lagi di PC 18. Kita di simulasi dulu, kita PC 18 satu Nah, jadi bisa kelihatan ya di mana jadi setiap paket itu dari broadcast sendiri akan mengirimkan ke perangkat yang ada di broadcast tersebut atau di dalam VLAN tersebut. Oke, kita lanjut ke reflection question. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, jika PC di VLAN 10 mengirimkan broadcast, siapa yang bisa menerimanya? Jadi, jika di VLAN 10 ini mengirimkan broadcast, jadi yang bisa menerimanya itu adalah semua perangkat yang ada di VLAN 10. Lalu, yang pertanyaan kedua ini adalah if a PC in VLAN 20 sends a broadcast message with device receive ya. Jadi jika PC di VLAN 20 mengirim broadcast, siapa yang menerimanya? Yang bisa menerimanya hanyalah semua yang ada di VLAN 20. Lalu yang selanjutnya, if a PC in VLAN 30 send a broadcast message with device receives it. Jadi yang bisa menerima broadcast dari PC di VLAN 30 yaitu adalah perangkat yang ada di VLAN 30 itu sendiri. Nah, jadi selanjutnya apa yang terjadi jika PC VLAN 10 mengirimkan ke PC 30? Jadi switch tidak jadi ketika VLAN 10 mengirimkan paket ke switch, nah jadi switch ini tidak bisa meneruskan ke VLAN 30 karena trafik antara VLAN itu berbeda. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Which port on the switch light up if PC connected to port 11 sends a unicast message to a PC connect to port 13. Jadi port mana yang menyala jika PC 11 mengirim unicast ke port 13? Oke, port 11. Nah, jadi itu port 11 dan 13 saja. Karena unicast itu hanya ke tujuan tertentu. Jika tujuannya ke PC 14, maka dia akan ke port 14. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Which port on the switch light if a PC connected to port 2 sends a unicast message to a PC connected to port 23, yaitu port mana yang menyala jika PC port 2 mengirim unicast ke port 23. Nah, jadi ketika paket dari PC 2 itu mengirim ke switch, maka dari switch ini
secara otomatis akan terbuang karena berbeda VLAN. Jadi di switch ini tidak mau meneruskan secara tidak langsung paket yang sudah dikirimkan ke switch, maka itu akan dibuang oleh switch karena ya yang tadi tuh dia VLAN-nya berbeda. Oke, dan ke nomor 7. In terms of what are the collision domains on the switch? Jadi collision domain pada switch, jadi setiap port adalah satu collision domain terpisah. Jadi switch itu memisahkan tabrakan antar port. Jadi sebisa mungkin port itu tidak saling bertabrakan ketika mengirimkan paket secara bersamaan. Oke, yang terakhir yaitu in terms of port, what are the broadcast domain on the switch? Jadi broadcast domain pada switch berdasarkan port. Jadi setiap VLAN adalah broadcast domainnya. Nah, jadi ya seperti itu kan. Ini adalah salah satu broadcast. VLAN 20 ini adalah salah satu broadcast. Broadcast dan VLAN 10 ini adalah satu broadcast dan di VLAN 30 ini juga adalah satu broadcast. Jadi mereka ini punya area masing-masing karena satu VLAN adalah satu broadcast. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa dijelaskan. Jika banyak kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.